Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat kesaksian yang kami dengar. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Setiap apa yang kami rasakan tawar hari ini dalam pernikahan kami, Tuhan sanggup mengubah menjadi anggur yang manis, karena itu memang target Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, ada sukacita. Terima kasih buat kesaksian, buat Sharon dan suaminya ya. Kita percaya bahwa pernikahan itu memulainya memang ya gampang ya. Begitu jatuh cinta ya. Orang sudah mulai wah memimpikan sesuatu yang indah ya, sepertinya kita nanti jadi princess ya, suami kita juga nanti jadi ratu dan raja. Wow, membangun pernikahan bayangan kita yang indah ya, tapi ternyata kenyataannya setelah kita menikah masing-masing pada kecewa ya. Sesuatu yang buruk mulai muncul, kelemahan kita mulai muncul. Makanya kalau kita nggak punya prinsip pernikahan di dalam Kristus, banyak ya sekarang anak-anak muda yang usianya 29, 28 itu sudah mulai konseling sama saya. Saya cuma bilang gini, kamu ini masih usia pernikahan berapa? Seharusnya kan masih madu, belum racun loh ini. Harusnya kan suasana yang membuat kalian harusnya nggak boleh seperti ini, apalagi mau nuntut ke pengadilan untuk cerai. Jadi kita percaya bahwa pernikahan ini nggak gampang gitu ya. Dan saya cuma ngomong bertahan. Jangan sampai kita ini dikit-dikit berkata ketika kita merasa tidak cocok ya, kita merasa bahwa ya sudah lebih baik kita pisah dari awal, kita bercerai dari awal, setelah itu kita mulai menentukan pilihan kita masing-masing. Nggak ada setiap manusia yang bisa cocok semuanya. Saya bersyukur buat Sharon yang umurnya 31 tahun, itu biasanya emosinya ya baik suaminya mungkin tidak labil juga ya, tapi bersyukur bahwa mereka berhasil dipersatukan di dalam kasih Kristus, dan menurut kesaksian daripada Sharon, dia menikmati anggur yang manis ya, pemulihan yang dari Tuhan, yang ketika dia hari itu membuka hati untuk hari itu mau membangun rumah tangga mereka kembali, dan Tuhan itu memulihkan mereka ya. Kita hari ini belajar bagaimana tadi sore saya masih khotbah di satu PD wanita. Dan sore ini juga saya lagi tulis renungan di grup ya. Bagaimana kalau saudara lihat seorang Abigail ya. Kalau saudara baca di 1 Samuel 25 ayat 3. Mungkin saya percaya banyak ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga mengalami pernikahan prahara dalam rumah tangga yang nggak mudah. Di 1 Samuel 25 ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jujur, banyak orang yang hari-hari ini yang saya lihat ya, ketika seorang istri cantik ya, pinter cari uang ya, dia merasa hebat. Dan ketika dia menikahi seorang suami yang seperti Nabal ya, Nabal ini sudah paketnya lengkap, jahat ya, yang kedua bengis ya, dan kelakuannya kasar, belum lagi bebal sesuai namanya. Diukur dari seorang istri yang cantik dan bijak, banyak pernikahan tidak bisa seperti seorang Abigail. Mereka rata-rata berkata gini, oh siapa aku masih cantik, aku pinter cari uang, aku bisa hidup sendiri tanpa seorang suami, lebih baik aku hari ini ketika mengalami masalah rumah tangga, punya suami yang seperti ini, alangkah jauh lebih baik, masa depanku masih panjang, aku bisa cari suami lagi yang jauh lebih baik.
Mungkin harapan daripada seorang, kalau Abigail jadi orang yang nggak punya prinsip kasihnya Tuhan. Dia berpikir gini, saya masih muda, masih cantik, masih bijak, nggak layak saya menikah dengan suami yang paketnya lengkap. Ketika itu terjadi dalam hidup rumah tangga Abigail, Abigail ini satu contoh yang perlu dijadikan panutan. Apa yang dilakukan Abigail? Tadi malam saya sudah share renungan ini di grup. Yang pertama, kalau saudara baca di 1 Samuel 25 ayat 24 sampai 25, Abigail tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Abigail itu hari itu rela menanggung kesalahan suaminya. Yang ketiga, Abigail tetap jadi penolong yang setia sampai suaminya meninggal. Kira-kira orang mungkin melihat kesetiaan Abigail. Orang mungkin berkata gini, bodoh kamu. Kamu cantik, kamu hebat, kamu luar biasa. Ngapain kamu mau punya suami yang bebal, bengis, dan kelakuannya jahat? Tapi ketika Abigail tetap menjalani sebagai seorang istri yang setia sampai maut, apa yang Tuhan kerjakan buat Abigail nggak main-main. Pada waktu suaminya meninggal karena sakit, di situ Tuhan gantikan Abigail dengan Raja Daud. Hari itu tidak pernah terpikir dalam hidupnya bahwa Tuhan memberikan ganti yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Makanya malam ini siapapun saudara yang lagi ngalami prahara rumah tangga, bukan berarti kita harus menukar tambah suami yang nabal bebal, ditukar tambah dengan Raja Daud menurut keinginanmu sendiri. Sementara suami masih hidup, saudara mulai menceraikan suami supaya cepat dapat mengganti Raja Daud daripada si bebal. Hati-hati, sangat berbeda konteksnya. Ya, kalau kita yang mencari Raja Daud, suami pengganti, saat suami kita masih hidup, kita ini berjinah. Sekali lagi, hari ini tetaplah setia, belajar menjadi seorang Abigail di akhir zaman, setia kepada suami sekalipun tidak setia, karena kita mau setia kepada Tuhan. Percayalah, saya bisa artikan Raja Daud itu bukan hanya pengganti suami, tapi Raja Daud itu berbicara ada upah berkat yang tidak sebanding dengan penderitaanmu sebagai seorang istri. Sekalipun mungkin hari ini kau berkata, Bu, Abigail itu saya merasakan bagaimana saya punya suami yang paketnya lengkap. Saya diinjak-injakku sebagai seorang istri. Tapi percayalah, hari ini ketika engkau tetap memilih move on dan kau tidak menceraikan suamimu, tapi engkau move on dari prahara rumah tangga. 3 hal yang saya akan bahas. Kenapa kita mesti move on? Bukan menceraikan pasangan kita, tapi kita move on. Move on dari prahara rumah tangga, yaitu kita tetap membangun rumah tangga kita dengan prinsip kebenaran. Supaya apa yang dipersatukan, lihat 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, kenapa kita harus move on dari prahara rumah tangga? Jangan tinggal dalam prahara rumah tangga. Sekalipun pasangan harus memiliki mental penolong, mental yang tetap setia, ya, mental yang hari ini, saudara pikir jadi suami, kalau istrinya sudah seperti Abigail, kira-kira enak enggak? Makanya saya selalu memberi warning sama suami-suami, ya. Kalau ada seorang suami yang lagi sudah konseling, saya cuman gini, sudahlah, ibu-ibu diam, tiarap aja, baik aja, mengasihi. Bagian dosanya suami pasangan, baik bagian pasangan istri yang lagi selingkuh, itu bagiannya Tuhan. Kira-kira Abigail pernah berdoa enggak? Tuhan, suamiku ambil nyawanya. Kira-kira Abigail tidak pernah mendoakan suaminya yang untuk hal-hal yang buruk. Bahkan dia berani pasang badan buat suaminya. Dia berkata dengan Raja Daud, aku aja yang menanggung semua kesalahan suaminya. Tapi yang namanya waktu Tuhan, pembelaan Tuhan, tuntutan Tuhan pada saat suaminya bayar harga, nyawa saudara, meninggal, ya mungkin meninggal itu tiba-tiba, tidak pernah diprediksi.
Makanya hari ini jangan pernah ya kalau seorang istri sudah sabar, sudah senyum sama suami ya, kira-kira tuntut siapa yang berhak menuntut balas? Itu Tuhan. Lah kalau Tuhan yang menuntut balas itu jauh lebih besar hukumannya daripada kita seorang istri yang marah-marah ya. Makanya yang pertama, kenapa kita perlu move on dalam prahara rumah tangga? Yang pertama, karena Tuhan menghendaki kesatuan. Sekali lagi, di dalam pernikahan Kristen, satu hari aja setelah menikah, tidak ada kata cerai. Karena Matius 19 ayat 6 berkata, apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu yang pertama. Jadi apapun pernikahan hari ini, yuk Tuhan menghendaki kesatuan. Yang kedua, Tuhan menghendaki apa lagi? Hormati perkawinan di Ibrani 13 ayat 4 yang berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Siapa yang punya pasangan lagi berzina, berselingkuh, percayalah, suatu kali penghakiman Allah itu pasti terjadi. Tanpa perlu saudara menghakimi pasanganmu, kita hanya doakan. Ya, kita percaya hari ini kalau firman Tuhan berkata sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah, maka percayalah pasangan-pasangan rumah tangga yang lagi berzina, mereka akan mendapatkan penghakiman dari Allah. Bukan dari kita, tapi dari Allah sendiri. Itu sebabnya yang kedua, kenapa kita perlu move on dalam prahara rumah tangga dengan mempertahankan perkawinan. Yang kedua, karena Tuhan menghendaki menghormati perkawinan. Yang pertama, Tuhan menghendaki kesatuan. Jadi tidak ada yang mengatakan dikit-dikit cerai. Enggak. Tuhan itu selalu menghendaki kesatuan. Yang ketiga, karena memang di Maliaki 2 ayat 16, Tuhan membenci perceraian. 3 alasan ini yang membuat kita hari ini move on. Setiap kita pasti punya prahara rumah tangga. Setiap kita pasti punya suami yang mungkin ada suami yang berselingkuh. Ada suami yang suka berjudi. Ada suami yang suka KDRT. Ada suami yang suka pemabuk, ada suami yang suka mulutnya kasar, suka menghina pasangan hidupnya dan sebagainya. Mungkin saudara pada posisi suami yang lagi mempunyai istri yang cerewet, istri yang bawel, istri yang tidak setia dan sebagainya. Tapi sekali lagi ketika kita ada di dalam prahara rumah tangga ini, bersikaplah untuk segera move on. Selama kita tidak move on, maka di titik tertentu ketika orang sudah merasa capek, letih, lesu menghadapi dengan kekuatan sendiri, pasti kita suatu kali banyak ibu-ibu yang berkata gini, Bu, tidak kuat Bu, capek Bu, saya sudah mau gugat cerai aja daripada saya yang mati duluan Bu, saya sudah tidak kuat menghadapi suami seperti ini Bu, lebih baik saya menggugat cerai, saya tidak kawin lagi, tidak apa-apa Bu, yang penting saya hidup damai sejahtera. Percayalah, selama kita hidup di luar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita ini tidak akan pernah dapat damai sejahtera. Justru saya percaya orang yang seperti Sharon, seperti saya, seperti Abigail, di tengah prahara rumah tangga, dia tetap menjadi istri yang hari itu tetap setia jadi penolong, istri yang tetap tidak membalas yang jahat, istri yang rela menanggung kesalahan suami dengan tetap mendoakan suaminya. Justru senyatanya inilah orang-orang yang berbahagia, yang menikmati damai sejahtera, berkat sampai keturunan anak cucu. Saya hari ini move on, saudara. 14 tahun, kalau enggak move on, saya kena kanker, saudara. Kalau 14 tahun saya enggak pernah move on, saya bisa kena penyakit jiwa. Mungkin saya sudah gugat cerai, mungkin saya bisa jadi pelakor, bisa jadi wanita tobat dengan perbuatan hati yang kotor, saya akan berusaha menjadi orang yang jahat.
Tapi oleh kasih karunia ketika saya belajar firman, saya mulai bangkit di tengah prahara rumah tangga. Rumah tangga saya makin kacau, hidup saya tidak semakin kacau. Hidup saya semakin benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan menghendaki kesatuan. Itu yang saya pegang. Tuhan menghendaki menghormati perkawinan. Dan yang ketiga, saya tahu pasti bahwa Tuhan membenci perceraian. Kita lihat satu persatu, kalau Tuhan menghendaki kesatuan, ya, kita percaya ibu-ibu hari ini, bapak-bapak, siapapun yang lagi menghadapi prahara rumah tangga, belajarlah untuk terus bertahan. Karena banyak kesaksian ketika pasangan bertahan, suatu kali Sharon bisa menikmati anggur yang manis mahalnya luar biasa. Dan kalau anggur yang manis yang dari Tuhan, itu pemulihannya seperti orang pacaran. Kalah, saudara. Kenapa? Karena mengalami cinta yang mula-mula. Cinta yang dari Tuhan, kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tulus ketika dipersatukan di dalam pernikahan yang dipulihkan kembali, maka kita akan merasakan bagaimana saudara akan berkata gini, iya ya, untung loh dulu saya ndak cerai. Ternyata tuh indahnya pernikahan itu kalau sudah dipulihkan kembali, termasuk berkat sampai anak cucu. Ya, kita percaya daripada saudara emosi sesaat, saudara emosi secara daging, saudara bisa cerai, itu pun tidak menutup kemungkinan saudara akan menghadapi masalah berikutnya. Nanti anak berontak, anak mengikuti keteladanan orang tua setelah menikah, saudara akan diikuti dengan susah payah. Tapi waktu kita selesai dengan waktunya Tuhan, semua dibuat indah pada waktunya. Yuk kita lihat kalau yang pertama, Tuhan menghendaki kesatuan. Itu ada dua. Yang pertama, bagaimana Tuhan menghendaki kesatuan. Istri-istri itu sebagai penolong. Suami-suami sebagai pengayom. Tangkap ya? Jadi ini harus terjadi. Bagaimana Bu kalau saya sudah sebagai penolong, tapi suami tidak jadi pengayom, imam yang baik, suaminya error, tidak jadi masalah. Tetaplah berdiri sebagai istri penolong. Saudara lihat ya di 1 Petrus 3 ayat 5 sampai 6 kita baca. Sebenarnya standar istri sebagai penolong itu seperti ini. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Lihat ya. Jadi ibu-ibu zaman now yang saya lihat trennya bukan berdandan yang secara batiniah ya, yang didandani lahiria oplas ya, sulam alis, sulam mata ya, terus namanya bibir disulam sampai monyong gini ya, terus wajah ditarik sana ditarik sini semua ditarik ya. Itu cara kita berdandan hari ini. Itu sesungguhnya memang orang bilang gini ya, sekarang kan perubahan zaman Bu, kalau tidak ada benang-benang dikit ya kita semuanya melorot karena gravitasi bumi Bu, dan kita kepingin kelihatan muda. It's okay. Kalau kita kepingin kelihatan muda mau dilaser tidak salah, tapi tetap harus proporsional sesuai dengan apa yang kita bangun dengan kecantikan batinia. Lihat ya, perempuan dulu berdandan, yaitu yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Apa saudara? Mereka tunduk kepada siapa? Kepada suaminya. Banyak zaman now istri tidak tunduk kepada suaminya, nanduk, apalagi emansipasi wanita. Emangnya gua siapa? Gua bukan bukren, bukan pembantumu. Aku tidak mau tunduk-tunduk. Kita harus kembali kepada firman. Firman tidak bisa berubah, firman tidak bisa mengikuti zaman. Berarti firman harus progresif, mengikuti perubahan zaman now Bu Eli. Itu era zaman dulu, jadul. Sekarang emansipasi wanita, istri juga harus dominan. Hati-hati. Firman tidak bisa berubah. Kalau orang berani mengubah standarnya firman, maka firman berkata, terkutuklah orang yang mengubah
ketentuan daripada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Pastikan kita tetap memiliki gaya hidup perempuan-perempuan dulu yang berdandan, menaruh pengharapannya kepada Allah, yaitu tunduk kepada suaminya. 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 3 hal, saudara. Lihat, istri sebagai penolong. Yang pertama, istri berharap kepada Allah. Yang kedua, istri tetap harus tunduk kepada suaminya. Sekalipun istri jauh lebih pintar cari uang, istri lebih hebat mencari uang, istri bisa mengatur rumah tangga, pastikan hari-hari ini Tuhan tidak mencari seorang istri yang hebat, yang bisa membuat anaknya sekolah Amerika, lulus sekolah pinter karena kehebatan mamanya. Tapi kalau hari ini engkau bukan menjadi istri yang taat kepada suamimu, yang tidak bisa tunduk kepada suamimu, dan istri yang tidak bisa taat kepada suamimu, maka kita sebagai anak Tuhan menjadi istri yang gagal di mata Tuhan. Jauh lebih baik seorang ibu yang tidak hebat, tapi seorang ibu yang mau tunduk, taat, dia rajin berdoa. Di situ Tuhan memperhitungkan kita ini sebagai istri penolong yang akan membawa keselamatan buat seisi rumahnya. Apakah kehebatan anak-anakmu bisa sekolah, lulus sekolah Amerika, sekolah luar negeri, Australia, Jepang, menjamin hidup mereka baik? Enggak. Tapi justru lewat ketaatan seorang mama, di situ keturunan akan lahir, keturunan ilahi. Jadi ibu-ibu yang hari ini tidak punya uang untuk menyekolahkan anak sekolah Amerika, jangan berkecil hati. Mungkin kau tidak punya uang untuk menyekolahkan anakmu di sekolah yang lagi tren, ya, lagi viral, sekolah yang wow, engkau melihat anak tetangga jauh lebih hebat dibanding anakmu. Percayalah, seorang wanita penolong yang hebat yang bisa mencetak keturunan ilahi yang hidupnya nanti di masa depan, punya masa depan yang sukses, keturunan yang selalu penuh damai sejahtera dan tentram, adalah keturunan seorang istri penolong yang selalu tunduk dan taat kepada suaminya, termasuk ketika kita bisa tunduk dan taat kepada suami, sekalipun suaminya bengis seperti Nabal, suaminya bebal, suaminya jahat, maka itulah benih yang Tuhan perhitungkan. Orang kalau bisa taat tunduk kepada suami yang jahat, itu karena dia punya prinsip, dia mau tunduk dan taat kepada aturan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang tidak tanggung-tanggung. Amin. Mungkin Abigail mendapat suami Daud, keturunannya juga diberkati Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan lakukan, makanya Tuhan cari loh zaman now. Ya, mungkin kalau orang zaman now jadi Abigail itu termasuk sudah expired. Ya, orang berkata gini, bego kamu, itu zaman Siti Nurbaya. Ya, sekarang zaman now nggak ada istri kayak Abigail, terlalu stupid, terlalu bodoh. Jangan diperhitungkan penilaian dunia. Saudara dan saya hidup dari apa kata Tuhan. Kita harus menjadi Abigail di akhir zaman yang tetap hari ini menjadi penolong buat suami yang sekalipun bukan suami yang baik. Ya, percayalah, Bu, nanti kalau dengar khotbahnya Bu Eli, suami-suami itu enak loh, Bu, memperlakukan kita. Lihat tuh khotbahnya Bu Eli, kamu. Ada seorang istri yang bilang itu, Bu, suami saya sekarang kalau menghakimi saya gini, katanya dengar khotbahnya Bu Eli. Mana buktinya kamu ya tetap hari ini tidak bisa tunduk sama aku. Nah, itu dijadikan bahan, tidak apa-apa, it's okay. Anggap ini teguran buat ibu. Jangan, Bu, tapi suami saya semakin semena-mena, tidak apa-apa. Semakin dia semena-mena sama orang benar, hukumannya nanti ya semakin setimpal loh, saudara. Jangan main-main. Istri yang hari ini tunduk dan taat, ini biji mata Tuhan. Ibu nangis tiap hari, lapor sama Bapak di surga, Tuhan, aku sudah ngampuni hari ini, Tuhan, dipaki kebun binatang. Oh, Bapak di surga hari itu
Tidak akan pernah membiarkan air mata, biji matanya tidak ditampung, saudara. Ditampung. Makanya saya sering bilang, ibu-ibu tenang aja. Kalau punya suami yang jahat, sekalipun engkau sudah baik, engkau makin diinjak-injak. Percayalah, Tuhan tuh cuma punya dua cawan. Cawan berkat dan cawan murka. Air mata kita akan jadi cawan berkat nanti. Ya, perbuatan jahatnya nanti jadi cawan murka. Sudahlah, kita akan menikmati cawan berkatnya Tuhan. Orang yang memperlakukan kita dengan semena-mena, tinggal ditumpahin dua-duanya gini loh. Satu cawan berkat, satu cawan murka. Yang pertama, yuk kita lihat suami sebagai pengayom. 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 ya. Jadi bapak-bapak kalau lihat istrimu sudah diam, cuma nangis, berdoa, hati-hati. Senyatanya bapak-bapak sedang melawan kekuatan Tuhan yang muncul loh. Kalau kekuatan Tuhan, lihat loh, Nabal tidak main-main ya. Sekali hukuman, sekali didikan Tuhan datang, waduh. Sekali lagi, kita jangan sampai mempertaruhkan hidup kita dengan urusan dosa. Lebih baik kita mempertaruhkan hidup kita untuk urusan pikul salib sangkal diri, akan menikmati kemuliaan Tuhan. Ya, kalau pikul dosa ada harga yang harus dibayar. 1 Tesalonika 4 ayat 3-5. Karena inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ingat ya, suami sebagai pengayom itu tidak boleh sedikit pun kompromi dengan dosa percabulan. Saya sering ngomongi ada seorang suami istri yang konseling sama saya. Dia tanya gini, Bu, boleh enggak saya sebagai suami nonton film porno ya? Tapi saya juga tidak melampiaskan lihat sesuatu itu kepada orang lain, saya kepada istri sendiri. Sekali lagi saya cuma bilang, ini namanya percabulan. Firman Tuhan berkata, kehendak Allah itu pengudusanmu. Kita diberi mata oleh Tuhan bukan untuk melihat hal-hal yang cabul. Karena ketika engkau melihat hal yang cabul di mana film porno, jelas iblis berkata. Mungkin sekali engkau lihat ya, iblis waktu engkau lihat, iblis akan merusak pikiran kita. Alangkah jauh lebih baik hari ini mata dibuat untuk membaca firman. Melihat sesuatu yang baik, jangan dipakai untuk hal-hal yang cabul. Lihat ya ayat keempat. Supaya kamu masing-masing mengambil siapa? Seorang perempuan. Tidak boleh, tidak ada ayatnya. Kamu masing-masing mengambil 5 orang perempuan. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, firman tetap berkata, masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Suami sebagai pengayom yaitu yang pertama, suami yang menjauhi percabulan. Suami dari seorang istri hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ya, tadi istri sebagai penolong, tunduk, taat, dan berharap kepada Allah. Ya, jadi pastikan kita mau jadi Abigail di zaman now hari ini. Ya, apapun prahara rumah tanggamu, seperti apapun limitednya suami pasangan hidupmu, kita tetap belajar untuk menjadi istri penolong yang setia buat suami sampai pada akhirnya. Jangan tinggal terus dalam kesedihan, mulai move on, pikirkan. Karena suatu kali akhir kehidupan pernikahan orang benar selalu ditutup dengan anggur yang manis. Orang menikah lagi tidak bakal terima anggur manisnya Tuhan loh. Anggur manis itu sampai keturunan ilahi. Betapa kita harus bertahan dalam rumah tangga. Yang kedua, bagaimana Tuhan menghendaki hormati perkawinan. Kalau saudara baca di Maleakhi 2 ayat 15, 1 poin kita selesai. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Lihat ya,
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ketika kita menikah, disitulah Tuhan mengingatkan kita, mengawali dengan roh. Di depan altar kudusnya Tuhan, akhiri dengan roh. Jangan hari ini mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging, saudara bercerai. Saudara percaya 3 hal kalau Tuhan menghendaki hormati perkawinan. Yang pertama, jaga kesatuan dengan kasih sebagai pengikat. Itu yang pertama. Hormati perkawinan, jaga kesatuan dengan kasih sebagai pengikat. Yang kedua, jaga pertahankan perkawinan, yaitu jaga keturunan ilahi. Yang ketiga, jaga kesetiaan. Jangan sampai kita hari ini dikit-dikit mau cerai, ya. Jaga kesetiaan, jaga keturunan ilahi, jaga hari ini kesatuan dengan kasih sebagai pengikat di dalam perkawinan. Maka kita hari ini sejalan dengan Tuhan yang menghendaki hormati perkawinan. Kita percaya kalau kita respect sama perkawinan, Tuhan itu akan menghormati saudara dan saya itu secara luar biasa. Orang yang nggak bisa menghormati perkawinan juga nggak bisa menghormati Tuhan. Tapi waktu kita sebagai bentuk, ya jujur kita ini sebagai anak Tuhan, kita ini terlalu lebay. Kita ini kalau doa, Tuhan aku mau mengasihimu, aku menghormati Engkau sebagai Allah. Tapi kita nggak bisa menghormati orang yang ada di samping kita. Coba saudara, kita nggak bisa mengasihi orang yang ada di samping kita. Sementara Tuhan menghormati, mengasihi saudara dan saya tanpa melihat status saudara siapa. Saudara hari ini manusia pendosa, dia juga mengasihi saudara. Tapi sebanyak dari antara kita sulit untuk menghormati, mengasihi pasangan kita pada waktu itu terjadi prahara dalam rumah tangga. Pada waktu pasanganmu tidak bisa memberikan kebahagiaan, saudara mulai marah, saudara mulai berontak dengan perkawinan, saudara mulai tidak menghormati perkawinan. Percayalah, hidup kita bukan ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini, dengan apa yang pasangan kita lakukan. Tapi saat kita mau taat menghormati perkawinan, maka Tuhan juga akan menghormati perkawinan kita, menghormati hidup kita. Dia pasti akan memberikan semua yang terbaik di dalam perkawinan. Makanya kita hari ini yuk hidup aja, apapun terjadi ndak usah marah, ya saudara, ndak usah marah. Kita belajar jadi seperti Abigail, legowo sudah, karena kita ndak berpikir buruk. Nabal hari itu walaupun bebal seperti apapun, ternyata Tuhan punya planning ndak sama Abigail? Punya. Hidup Abigail di depan tetap jauh lebih baik ndak? Oh jelas. Makanya hari ini kalau kita merasa mungkin, ya saya percaya mungkin dulu Abigail dan Nabal itu salah kawin, misalnya sudah tahu harus seiman, tapi salah milih pasangan yang enggak seiman. Ya, kita terabas aturan main Tuhan, kita menikah pokoknya Tuhan, cinta, dasarnya cinta, bukan dasarnya Tuhan. Akibatnya ketika dasarnya cinta makan cinta, nah ini makan cinta. Awalnya waktu awal masih cinta-cintanya, oh ya kayak seperti lagu, tai kucing rasa coklat. Ya nggak ada yang namanya waduh, yang namanya walaupun itu tai kucing, tai sapi, oh semuanya rasanya enak semua. Tapi setelah menikah, oh bener-bener ngerasain tai kucing. Ya bayangin rasain tai kucing, tai sapi, tai ayam, itu semua sudah jadi satu bau, udah enak semua ya. Kita mulai merasakannya. Tapi sekali lagi ketika kita punya hati seperti Abigail, kira-kira hari ini engkau punya suami yang limited, engkau punya istri yang limited, Tuhan tetap di depan sudah merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik. Hari ini pastikan orang yang mengalami prahara rumah tangga, Tuhan itu sudah sediakan anggur yang manis. Berkat raja loh, berkat keturunan raja itu sudah Tuhan siapkan. Makanya jangan cerai ya. Saya selalu nganjurin pasangan yang mau cerai, jangan sudah, jangan.
nanti ruginya nikah lagi bukannya tambah baik, nikah lagi tambah bonyok ya. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan menghendaki perkawinan. Yang terakhir, Tuhan membenci perceraian ya. Itu tadi yang pertama, jaga kesatuan dengan kasih, jaga keturunan ilahi, jaga kesetiaan ya. Jaga dirimu. Nah, Tuhan membenci perceraian di Maliaki 2 ayat 16. Yang pertama, kenapa Tuhan membenci perceraian? Jelas perceraian itu bukan idenya Tuhan ya. Yang kedua, perceraian itu bukan solusi, tetapi justru cari banyak masalah baru. Yang ketiga, perceraian itu buka celah buat keturunan kita. Jujur, kalau saya, misalnya saya seperti hari ini ya, saya bertahan dengan pasangan rumah tangga saya yang selingkuh. Tuhan tuh lihat saya. Ketika saya bertahan dengan pasangan yang selingkuh, saya bertahan tetap setia, saya tidak punya status zina karena saya bercerai menikah lagi, maka keturunan saya tetap jadi keturunan orang benar nggak? Jelas. Tapi kalau saudara nuntut cerai, saudara menikah lagi, Tuhan bilang gini, kamu zina. Ya memang dosamu saya ampuni, dosa zina tetap merah seperti kermisi, jadi putih seperti salju. Tapi keturunanmu nggak bisa jadi keturunan orang benar loh. Eman, sayang. Tadinya sudah kalau kamu setia tetap benar, tapi tiba-tiba karena kamu datang pacar lama, ting 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 ya, pacar lama datang, wah mulai, say, kamu sudah makan belum say? Ya, mulai ibu-ibu yang tadinya ya sudah saya mau setia dengan suami yang error setia. Tapi berhubung mencobai Tuhan Allah, enggak apa-apa lah mengisi kekosongan hati, foto tati tayang Bu Eli. Datang pacar lama, memori lama, ingat nostalgia. Ya mulai nostalgia dikit-dikit, lama-lama jatuh, saudara. Tadinya sudah benar, jadi orang benar, keturunannya sudah disiapkan Tuhan. Wih, keturunan orang benar dicatat. Nama Jennifer Christopher Sharon, keturunan orang benar yang akan tetap perkasa di bumi, diberkati, ada terus di hadapan Tuhan, keturunan yang akan aman dan tentram selamanya. Tiba-tiba gara-gara pacar lama datang, rayuan gombalnya lebih kuat dari suaranya Tuhan. Tadinya Tuhan bilang jangan, itu cuman rayuan gombal, jangan didengar, itu suara iblis. Tapi berhubung saudara mulai jatuh hati, bukannya jatuh hati sama Tuhan, kelepek-kelepek, akibatnya saudara mulai terjadi perceraian dan menikah lagi. Saya bisa renungin ya, tadinya saudara sudah menyelesaikan pertandingan sampai keturunan orang benar, tiba-tiba ganti status. Karena saudara menikah lagi, firman Tuhan berkata berzina. Apa jadinya hari itu? Jelas. Komposisi keturunan orang benar dan keturunan orang zina nggak akan sama, saudara. Sekalipun dosamu diampuni, tapi jelas di pemandangan Tuhan. Kalau Tuhan berkata keturunan orang benar, nggak ada lo ngomong keturunan orang zina, nggak ada. Makanya hari ini saya menghormati perkawinan. Saya tahu Tuhan menghendaki kesatuan. Saya tahu Tuhan membenci perceraian. Makanya saya sangat menghormati perkawinan saya. Sekalipun orang melihat perkawinan saya sepertinya cucuran air mata, it's okay. Saya terlalu percaya di depan anggur yang manis itu sudah Tuhan sediakan yang luar biasa. Berkat keturunan orang benar, saya sudah tahu bahwa jelas Tuhan sudah sediakan. Bahkan keturunan, ya bukan hanya keturunan, berkat raja-raja di depan Tuhan sudah sediakan buat saya dan seisi rumah. Tuhan Yesus memberkati, pastikan kita sebagai istri tetap sebagai penolong, ya. Suami-suami sebagai pengayom, suami dari seorang istri, jangan sampai hidup dalam percabulan, ya. Kita percaya sebagai suami harus hari ini hidup dalam pengudusan, penghormatan. Istri-istri tunduk kepada suami, tetap taat, porsimu jangan sampai menanduk walaupun suamimu bukan suami yang terbaik, ya. Hormati perkawinan, jaga kesatuan dengan kasih,
jaga keturunan ilahi, jangan berubah status, jaga kesetiaan sampai maut yang memisahkan. Ya, perceraian bukan idenya Tuhan. Perceraian itu akan menimbulkan masalah yang jauh lebih buruk. Bahkan perceraian itu bukan solusi yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sama-sama berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Ya, untuk selanjutnya Ibu Gembala kembali akan melayani sesi tanya jawab ya. Saya akan buka dulu kolom chatnya sebentar ya. Jadi Anda mohon di chat saja ya. Baik mau direct ke saya maupun di chat umum, silahkan ya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, silahkan, mungkin ada yang mau bertanya ya. Saya berharap pertanyaannya pertanyaan yang sesuai dengan tema malam hari ini ya. Move on dari prahara ya, dari prahara pernikahan ya. Puji nama Tuhan. Baik, apakah ada yang sudah share pertanyaan? Oke. Oh, sudah ada. Apakah saya harus berhenti atau meneruskan berkongsi firman dan mengantar audio doa kepada suami? Selama ini saya melakukan perkara seperti itu pernah, dan kini tiada respon lagi suami. Oh, jadi mungkin begini ya maksudnya, karena ini ibu ini dari Malaysia. Maksudnya pertanyaannya begini, apakah masih terus kirimin firman-firman dalam bentuk audio kepada suami karena selama ini mungkin gak direspon sama suaminya gitu. Coba ya silakan Bu Gembala. Enggak apa-apa Ibu, kalau memang sudah enggak direspon enggak usah dikirim. Karena kita percaya ketika Ibu tetap bisa jaga hati, doa Ibu itu tetap besar kuasanya ya. Jangan sampai buka celah untuk sakit hati. Karena kalau orang sakit hati itu nanti efeknya Ibu sendiri doanya nanti tidak punya dampak ya. Saya percaya dengan doa Ibu aja setiap malam suami Ibu pasti gelisah. Karena banyak kesaksian saya kalau tanya suami-suami yang bertobat dari perselingkuhan itu, dia bilang gini, saya tuh tidak pernah damai Bu. Hidup saya terpuruk kok selama selingkuh. Jangan dipikir selingkuh itu indah ya, tapi ternyata selingkuh itu bonyok semua, dia bilang gitu. Kok bisa? Ya gimana Bu, saya itu memaksakan diri untuk ketawa, tapi ternyatanya hati saya hancur. Tidur aja loh Bu, tidak bisa enak. Ingat-ingat istri, ingat-ingat anak, ingat-ingat kesalahan, itu pukulan yang berat buat saya. Nah makanya senyatanya jangan dipikir ketika suami selingkuh itu bahagia. Itu enggak, sama sekali itu bohong, cuma tipu daya iblis ya. Senyatanya Tuhan itu tetap bekerja. Pasti suami Ibu enggak ada damai, enggak usah dikirimi ayat. Doakan aja, di situ sudah mulai dampak Allah bekerja, itu membuat dia enggak akan pernah damai sejahtera. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya. Ada pertanyaan berikutnya. Kalau suami menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi, bagaimana dengan anak-anak kita di hadapan Tuhan, Bu? Sebagai keturunan orang benar tetap Tuhan perhitungkan, ya, sesuai dengan iman dari ibunya, atau bagaimana ini anak-anak kita di hadapan Tuhan? Jelas keturunan orang benar. Karena ketika tongkat imam ya sudah tidak berfungsi, kita diberi otoritas. Karena kita ini kan pewaris kasih karunia, istri penolong. Jadi ketika suaminya jatuh, maka istri sebagai penolong itu punya hak untuk memegang tongkat imam. Nah ketika tongkat imamnya berdiri benar-benar sebagai imam orang benar, maka keturunan kita tetap diperhitungkan. Jelas. Ya, karena Tuhan lihat bagaimana kita sebagai seorang benar, kita bayar harga tetap menjadi orang benar. Keturunan kita itu tetap diperhitungkan sebagai keturunan orang benar. Malah saya punya teman ya, dia bilang gini sama saya, bener loh ternyata apa yang difirmankan Tuhan. Jadi gini, suaminya menikah lagi ya. Nah si istri ini tetap setia, enggak menikah. Ini menikah lagi punya anak ya. Ini kan anak Cina.
Dan teman saya bilang gini, kamu tahu Bu Wener, keturunan mama saya yang istri pertama papa saya, semua anak-anaknya sukses. Tapi yang istri kedua papa saya, walaupun papa saya sudah cerai loh sama mama, papa menikah sah dengan istri baru. Tapi benar, anak keturunan mama kedua, istri keduanya papa saya, semua anak-anaknya usahanya gagal. Kadang-kadang anaknya minta uang ke kita ini, minta tolong. Karena apa? Usaha kolaps semua. Sementara kita berempat, Tuhan itu berkati pekerjaan, punya suami-suami baik-baik semua, punya istri-istri baik. Sementara yang di sana sudah cerai, bangkrut. Nah, lihat ya, anak-anaknya hidup dalam kegagalan. Nah, ini beda. Makanya saya tadi bilang gini, dosa tetap diampuni, tapi status ini jangan merubah. Makanya firman Tuhan enggak ada yang salah. Jagalah dirimu untuk tetap setia. Itu konsekuensi yang pasti Tuhan tahu. Kenapa Tuhan membenci perceraian? Karena ujung-ujungnya kesatuan keturunan ilahi itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Ya, jadi ibu jangan menikah, ibu tetap bertahan, maka keturunan ibu tetap, ibu ini sekarang pegang tongkatnya suami, karena perceraian di mata Tuhan itu tidak ada. Perceraian di mata dunia itu cuma surat buatan manusia, tapi Tuhan tidak pernah ACC, tangkap ya. Tuhan tidak pernah kasih stempel buat perceraian dengan surat walaupun dikeluarkan oleh pengadilan. Yang namanya kerajaan surga hanya bisa dipisahkan sampai maut. Itu tadi, karena Tuhan menghendaki kesatuan, Tuhan menghendaki menghormati perkawinan, dan Tuhan membenci perceraian. Itu dasar. Itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diubah oleh manusia sampai kapanpun. Ya, jadi ibu tetap setia, jangan menikah, supaya keturunan ibu hari ini tetap ibu lagi berinvestasi menjadi keturunan orang benar. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, sudah dijawab jadi pertanyaannya. Dan berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, kan hari ini temanya prahara rumah tangga. Tapi kalau praharanya sebenarnya nggak dengan suami, tapi dengan mertua atau ipar atau apa ini ya. Mertua ini memang ya problem ya. Silakan Ibu Gembala, gimana tuh praharanya ngadepinnya? Ya, memang pihak ketiga itu bukan selalu pelakor ya. Pihak ketiga itu bisa mertua, bisa ipar ya. Pihak ketiga itu bukan hanya dari pelakor. Kita tetap, walaupun mertuamu mau galak seperti apapun, pokoknya kalau Tuhan benci perceraian, jangan pernah gugat cerai suamimu walaupun suamimu anak mama ya. Ada beberapa ibu yang konseling nggak kuat sama suaminya karena suaminya anak mama ya, apa-apa mama ya. Nanti mamanya yang salah, istri disalahkan. Pokoknya mamanya nomor satu ya. Dan saya cuma bilang, Bu, kalau mertuamu sampai hari ini masih panjang umur, berarti Tuhan belum selesai sama ibu. Tuhan masih izinkan mertua jadi alat untuk mempertajam karakter Kristus. Ibu harusnya bersyukur karena ibu lagi dilatih panjang sabar, makin rendah hati, makin lemah lembut, penguasaan diri yang baik. Jadi tidak ada salah, yang salah sama mertua ya. Jadi sekali lagi, perceraian itu jangan pernah dilakukan. Kalaupun banyak ibu-ibu yang ngomong, Bu, saya dikasih surat cerai sepihak, it's okay. Surat apapun di dunia tidak ada nilai kuasanya. Selama kita tidak menikah lagi, kita tetap memiliki keturunan orang benar. Ya, percayalah suatu kali pemulihan dengan caranya Tuhan nanti indah kok. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana kalau ada pasangan suami istri yang sudah pisah gitu rumah selama 3 tahun, mungkin tidak komunikasi, apakah itu sudah bisa dibilang bercerai? Karena menurut teman saya, kata orang ini, kamu tuh udah silent divorce. Baru ada ini lagi nih. Baru ya, ada sesuatu yang baru lagi, namanya silent divorce katanya. Apakah begitu, Bu? Nggak ada. Tuhan tuh tahu perjuangan kita ya. Saya dulu juga dikatai orang, teman saya bilang gini, apa sih artinya surat buat kamu? Kamu sekarang ya sepertinya ya itu, ada suami tapi tidak ada. Kalau orang tanya,
Bu Eli itu ada suami tapi tidak ada. Artinya apa? Saya punya suami ya menurut surat, tapi kan tidak di samping saya. Ada tapi tidak ada. Tapi buat saya bukan karena seperti itu bertahan karena surat, bukan. Tapi bertahan itu karena kita mau taat sama Tuhan, bahwa perceraian itu tidak diizinkan sampai maut yang memisahkan. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya perceraian silent ya, perceraian silent itu tidak ada saudara ya. Yang pasti selama suami belum meninggal, ibu-ibu tidak boleh kawin lagi. Walaupun surat cerainya sudah ada, sah-sah saja menurut dunia ibu mau kawin lagi, tapi tetap tidak berlaku di dalam kerajaan surga. Tuhan tetap pegang kedaulatan bahwa kita tetap harus menjaga diri setia kepada seorang suami sampai maut memisahkan. Itu kata kuncinya kalau Tuhan membenci perceraian ya, supaya saudara menghasilkan nanti kesatuan. Kalau orang nanti ya dua-dua pulih, ini pemulihannya lipat ya, dua orang yang hari ini sepakat sehati pemulihan, bayangin kekuatan dua bukan lagi satu, ini dahsyat saudara ya. Nanti semuanya akan berlipat, berkat berlipat, keturunan diberkati berlipat, masa depan yang indah luar biasanya berlipat, semuanya pasti berbicara lipat karena kekuatannya dua, bukan lagi dua, satu kesatuan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke ya. Jadi ingat seseorang kalau dengar ada tapi tiada itu. Ya, ada orangnya tapi tiada urusannya katanya gitu ya, nggak pernah ngurusin. Baik, selanjutnya kita lihat pertanyaan cukup panjang yang disampaikan, tapi saya mau simpulkan begini. Ibu ini berusaha untuk mempertahankan pernikahannya lebih dari 30 tahun begitu, tapi ternyata suami sekarang sudah pergi dari rumah dan punya wanita lain ya, dan ternyata statusnya istri orang juga gitu, tapi udah terang-terangan udah nekat gitu ya, udah berani seperti itu. Dan kemudian ternyata, nah ini yang cukup mengerikan, dan ini juga terjadi pada anak saya yang usia pernikahannya baru 3 tahun. Kok kayaknya ada kutukannya begitu ya Bu ya. Nah boleh minta nasihatnya apa yang harus saya kerjakan Bu? Ya, senyatanya ini bukan kutuk ya. Kalau menurut saya sekali lagi karena dia belajar contoh yang tidak baik. Makanya sekali lagi selama kita mengerti firman, yuk kasih contoh yang baik. Apalagi dalam pernikahan, karena anak-anak ini masa depannya yang paling utama itu hidup dalam pernikahan. Karena ketika mereka menikah umur 25 itu sudah tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami kita menyerahkan kepada, ya kalau anak perempuan dikasih sama menantu laki. Kalau anak laki dikasih sama menantu perempuan, kita sudah serah terima. Nah, perjalanan perkawinan buat anak-anak ini tidak cukup lagi, sangat panjang sampai tua. Makanya kita harus menjaga perkawinan, keteladanan yang baik. Jadi sekali lagi ibu, kalau anaknya sudah seperti itu, ibu hanya bawa dalam doa, ya. Yang penting ibu hari ini jangan sakit hati sama papanya supaya doa ibu punya kuasa. Tapi kalau ibu doakan anak dengan sakit hati sama papanya, doa ibu itu tidak punya kuasa. Makanya ibu hari ini jaga hati, ibu move on dari papanya, ibu bisa move on dari prahara rumah tangga ibu. Setelah ibu move on, maka Tuhan memperhitungkan keturunan orang benar ini terjadi, ya. Jadi ibu pagari anak-anak dengan doa aja, ya. Karena anak-anak sudah menikah itu kita orang tua itu tidak bisa andil terlalu banyak. Kita bisa menasehati, tapi balik lagi keputusan kepada masing-masing. Makanya kita perlu mendoakan anak-anak mulai dari sekarang supaya diberi jodoh mertua yang baik. Saya mendoakan anak-anak saya jodoh mertua yang baik itu sejak mereka masih kecil, ya. Kita percaya Tuhan pasti persiapkan buat keturunan orang benar itu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bu jawab dengan singkat ya. Jodoh untuk anak itu ditentukan Tuhan atau kita cari sendiri? Ada juga pertanyaan begini ya. Silakan Bu.
Kalau menurut saya, jodoh itu ketika kita berdoa, Tuhan sudah kasih yang terbaik, ya. Saya dulu doanya gini buat anak-anak, dan itu lucunya terjadi juga. Saya bilang gini, Tuhan, saya tuh pengen kalau anak-anak itu pacaran, ya sudah, sekali aja cocok menikah itu dari Tuhan gitu ya. Ternyata saya melihat anak saya yang pertama pacaran 10 tahun loh saudara. 10 tahun padahal ya long distance ya jarak. Tapi mereka enggak pernah putus nyambung. Pacaran tuh ya terus berjalan 10 tahun. Saya pikir gini, saya suatu kali tanya, kamu bosen nggak ya? Ternyata mereka itu ya nggak bosen ya lengket gitu. Bayangin 10 tahun. Anak saya yang kedua, ketiga ya, mereka pacaran juga di atas 5 tahun ya, 6 tahun loh. Pacaran mereka juga lama-lama juga ya, makanya kalau doa hari ini doakan aja ya. Kadang banyak orang tua itu salah cari anak, carinya yang kaya dulu ya. Tapi kalau kita berdoa, percayalah dapat yang terbaik. Tuhan tahu siapa jodoh anak-anak kita, makanya kita doakan. Kalau memang ini langgeng ya berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau di tengah-tengah pacaran mulai anak sudah lihat belangnya, jangan dipaksa ya. Lebih baik tidak usah menikah, cari pacar lagi, Tuhan akan kirim yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya, Bu, nah ini kenapa ya Tuhan itu tidak melakukan intervensi ilahi? Waduh, ini ada istilah baru lagi ya. Tadi silent divorce, sekarang intervensi ilahi pada saat suami mau merencanakan perjinahan. Jadi waktu suami baru mau merencanakan, kenapa Tuhan nggak langsung intervensi gitu? Sedangkan istrinya selalu doakan setiap hari. Kenapa ya bisa begitu ya Bu? Ya, kadang kita hari ini kan hidup ini free will. Jujur waktu saya menikah dengan suami, Tuhan sudah ingatkan saya, kamu menikah gelap dan terang. Saya menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, ya. Dan pada waktu suami saya juga jatuh dalam dosa, saya juga sudah mendoakan tiap hari. Tapi ya ternyata kita nggak bisa mengubah apapun yang terjadi. Tapi yang pasti, kalaupun Tuhan tidak intervensi, kalau sampai hal yang buruk yang kita doakan itu tidak terjadi, malah sebaliknya. Seperti misalnya dulu, saya doakan supaya tidak punya anak, malah punya anak 2. Kalaupun itu terjadi, kira-kira Tuhan itu tetap baik, enggak? Jelas. Karena nanti dari pengalaman hidup saya, kita ini suami istri, ya. Kalau kita kan doanya pasti gini, Tuhan bawa suamiku cinta Tuhan. Nah, kita juga berdoa bawa hidupku cinta Tuhan. Ternyata nanti dari proses hidup rumah tangga, perjinahan yang terjadi, ya, suami akan belajar proyeknya Tuhan. Sekolah kehidupan nanti bertobat itu dari kejatuhan dia dalam dosa. Dia akan ambil satu pembelajaran, jangan main-main dengan dosa. Sekecil dosa apapun itu pasti ada harga yang harus dibayar. Nah, kita juga ketika kita disakiti, kita ada proyek sekolah kehidupan dari sisi objek. Di mana ketika kita disakiti, kita mengampuni, ternyata kita belajar apa? Mengampuni itu indah. Luka itu sesuatu yang bahagia. Justru nanti pasangan hidup ibu ini yang didoakan, tidak ada intervensi, tapi justru ini intervensinya Tuhan terjadi nanti. Justru titik balik nanti pertobatan suamimu nanti akan belajar dari jatuhnya dia di dalam dosanya ini. Itu aja ya. Jadi jangan takut kalau dia sampai jatuh dalam dosa, itu pun pasti sekolah kehidupan nanti yang akan membawa dia ketemu Kristus. Dia akan belajar jadi orang, jangan main-main dengan dosa. Karena setiap dosa itu bayar harganya mahal. Itu aja ya. Makanya banyak suami-suami yang dulu mantan-mantan itu lihat waktu mereka bertobat radikal. Tidak main-main. Kenapa? Karena orang yang berani bayar harga pertobatan suaminya mahal, nanti saya bilang gini dulu Tuhan, Eli kamu tidak usah bandingkan suamimu dengan suami temanmu. Tuhan, suami teman saya kok cuman dosanya biasa-biasa, suami saya luar biasa. Tuhan ingatkan saya apa? Ada harga, ada kualitas. Wow, ya.
Ibu, kalaupun Tuhan tidak intervensi, nanti kualitas pertobatan ibu, suami ibu dahsyat, percayalah. Yang penting ibu hidupnya benar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya, nah, ada pertanyaan yang cukup bagus. Kalau di dalam kasus perceraian, apakah hakim dalam pengadilan itu adalah wakil Tuhan juga untuk dalam memberikan keputusan? Gimana Bu? Ya, Hakim? kalau hakimnya takut Tuhan, ya pasti dia tidak akan mengabulkan. Jujur. Hakim kalau takut Tuhan, urusan perceraian tidak usah debat-debat, dia langsung bilang tolak perceraian. Karena firman kan jelas ngomong bahwa Tuhan benci perceraian, tidak bakal ada mediasi. Sekalipun mungkin ya suami bisa gugat istri, istrinya selingkuh, hakim kalau takut Tuhan tidak akan pernah mengabulkan, pasti itu. Karena hanya sampai maut. Saya terlalu percaya ya, ada seorang lawyer yang cerita sama saya, Bu, saya jujur, saya ini seorang pengacara yang takut Tuhan. Kalau saya disuruh menangani kasus untuk menggugat seorang istri cerai, saya tidak akan berani, Bu. Kenapa? Hukumannya nanti berat buat saya. Bagus. Saya bilang, Bapak luar biasa ya. Iya, Bu. Kalau yang saya disuruh bantu istri yang digugat, saya akan bantu. Tapi kalau saya dikasih uang segepok pun, Bu, buat suami menggugat istri, saya tidak akan pernah lakukan itu. Nanti tanggung jawab saya sama Tuhan lebih dari nilai uang yang saya terima. Saya sampai bilang gini, wow, luar biasa. Kalau ada sebuah hakim yang di dunia ini seperti ini, tidak ada perceraian ya. Tapi kan balik lagi, hakim di dunia ini kan ada yang macam-macam ya. Ada yang nggak takut Tuhan, ya kan? Banyak. Jadi mereka bisa kompromi dengan dosa. Tapi kalau hakim yang dari Tuhan, dia tidak akan pernah kompromi dosa sedikit pun, sekalipun dibayar mahal, dia tidak akan terima uang suap. Ya, itu aja. Jadi bukan dari Tuhan kalau tidak takut Tuhan. Yang dari Tuhan pasti menolak perceraian karena berdiri di posisi firman. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Wow, luar biasa. Jadi percayalah, nanti yang lagi kasus-kasus ya di dalam pengadilan, dapatkan hakim yang takut akan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Baik, nah ini misalkan KDRT ya, suami itu salah kemudian ditegur nggak, ini malah mukul istri, kemudian boleh nggak istri ngelawan? Jadi pukul-pukulan gitu maksudnya ya, ngelawan pukul-pukulan, boleh nggak Bu? Iya, jangan ya. Kan caci maki aja nggak boleh balas caci maki, masa pukul dibalas pukul. Ya, tetap itu tidak boleh. Ya, tetap jangan lakukan. Walaupun sampai mulai hari ini, makanya ibu-ibu kalau punya suami yang suka marah, suka mabuk, jangan sampai dilawan. Alangkah jauh lebih baik ibu-ibu belajar bisu total sudah ya, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan nanti yang mendidik suami yang tipe-tipe A, tipe B, tipe C. Tuhan tuh sudah punya cara kok. Kita tidak jauh lebih pinter mau didik suami tipe A, B, C, D. Tuhan sudah tahu ya bagaimana didik tipe-tipe A, suami tipe B, suami tipe C. Wah, Tuhan itu sudah hebat, jauh lebih hebat ilmu untuk mendidik suami-suami, istri-istri yang lagi bebal-bebalnya itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum melanjutkan kepada pertanyaan yang lain, ini ada berita yang luar biasa, berita yang baik ya, tentang suami istri yang dulu katanya kalau dikirimin ayat pada saat masih suami istri mungkin nggak direspon ya. Sekarang sudah jadi mantan suami malah bisa merespon, kemudian keluarga masih menentang untuk rujuk ya, bahkan suami yang mengingatkan untuk doa, bahkan sekarang ikut Zoom ini juga barengan lewat bukan barengan ya, masing-masing ikut Zoom ya. Jadi ya jalani semua ya, tetap dengan penuh sukacita ya, puji Tuhan. Baik, oke, Bu Sieni, oke, baik, sudah tiba di Singapura, semoga dia segera tiba di Bali ya. Oke. Shalom, saya ingin bertanya, saudara saya menikah dengan suami sama-sama Kristen tapi punya kebiasaan mabuk. Nah ini Kristen tapi mabuk dan kata-katanya kotor dan suka main tangan. Nah, katanya Kristen begitu ya.
tidak bekerja lagi. Waduh, lengkap sekali. Yang kerja istrinya, saat ini mereka sedang pisah rumah, konflik. Ya, apakah sebagai istri harus tetap bertahan karena tidak ini suaminya Kristen, tapi ya ini suaminya Kristen. Dengan kondisi seperti itu, mabuk-mabukan, kemudian tidak bekerja, mereka sudah apa bisa bertahan? Sebaiknya, karena sudah berlangsung 4 tahun menikahnya. Gimana, Bu? Ya, menurut saya tetap harus bertahan. Apapun pernikahan, sekali menikah tidak ada kata cerai. Jadi walaupun suami mau, ya itu tadi, kita kalau menikah ya suami KDRT, suami jina, suami selingkuh itu semua masuk kategori suami yang lagi sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Ada yang menikah dengan sakit stroke, ya. Ada yang menikah dengan suami sakit jantung. Nah, kalau ini termasuk tipe suami yang sakit jiwanya, ya. Nah, jadi ya tetaplah menjadi penolong yang setia sampai yang sakit jiwa ini sembuh. Tapi banyak kenyataan, ternyata yang sakit jiwa belum sembuh, istrinya ikut sakit jiwa juga. Nah ini gawat ya, kalau dua-dua sudah sakit jiwa, gimana nanti keturunan? Makanya hari ini hati-hati ya, kalau kita menghadapi suami yang sakit jiwa, kita tetap mengingatkan diri kita tetap harus waras ya, waras diri dengan tetap hidup benar. Nggak usah dihadapi. Yang sakit jiwa, kasih sama Tuhan. Bukan kekuatan kita menghadapi suami yang sakit-sakit jiwa. Ya, obatnya apa, Bu? Kalau jantung ada obatnya, ya rematik ada, stroke ada. Kalau sakit jiwa obatnya apa? Ya cuman kebaikan kita, senyum, kasih kita. Itu peperangan yang paling luar biasa. Sakit jiwa itu kalau kena kebaikan, kasih, senyum, doa, perhatian, sembuh pasti. Percayalah. Sesakit-sakitnya suamimu pasti sembuh. Nanti kenal keselamatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bu, ada pertanyaan, jikalau sudah terlanjur bercerai, ya sudah terlanjur perceraian dan sebagai istri sudah menyesali segala keputusan yang sudah terjadi, nggak tahu ini siapa yang gugat cerai ya. Kemudian sudah mempunyai kebiasaan yang baik yaitu berdoa, berpuasa. Apakah Tuhan bisa mengembalikan rumah tangga yang sudah rusak itu, Bu, untuk menjadi pulih? Sangat bisa, karena banyak pernikahan ulang. Banyak pernikahan yang sudah cerai itu dipulihkan kembali ya. Bahkan jemaat kita salah satunya sudah gugat cerai, sekarang ngurus pemulihan dari suratnya kembali dipulihkan ya. Banyak, jangan takut. Apa yang jadi iman kita itu yang Tuhan perhitungkan. Nggak peduli, nggak mungkin rasanya ya. Mungkin seringkali kita bilang ini mana mungkin ya sudah cerai, sudah ini. Bagi Tuhan kan nggak ada perkara mustahil. Kalau iman kita berkata pulih, ya Tuhan pasti pulihkan ya. Cuman pemulihan yang Tuhan kerjakan itu ada banyak hal, kayak jemaat saya beberapa, mereka bilang gini, Bu, ternyata pemulihan Tuhan itu memang indah, tapi indahnya cuma 4 bulan, setelah itu suami saya meninggal. Nah itu yang nggak pernah tahu, makanya walaupun mau pulih, tapi pulihnya itu enggak tahu. Ada yang pulihnya ya suaminya melayani sama-sama, ada yang pulihnya 3 bulan meninggal, ada yang pulih ketika suaminya ya hari ini mungkin kena stroke, bangkrut, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi percayalah kalau kita pulih, makanya doanya jangan pulihnya minta bangkrut, minta stroke, jangan. Sudah, kalau ngomong sama Tuhan pemulihan yang indah ya terus ucapkan, Tuhan, kalau Tuhan pulihkan pasti janjimu segala sesuatu indah lah. Kalau logika, kalau pemulihannya indah masa dikasih suami stroke, kan enggak mungkin. Nah itu karena doanya salah ya. Makanya jangan doa ngatur Tuhan. Sekali Tuhan berbicara pemulihan segala sesuatu indah, itu pasti indah ya. Tidak tahu nanti caranya. Ibu berdoa aja, pemulihan yang indah itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih mirip-mirip ini yang tadi, yang suami yang dikendalikan mertua tadi kan sudah dijawab juga ya. Itu ada yang suaminya anak mami begitu ya, sudah. Kemudian ini tentang suami yang berselingkuh apakah mengakibatkan dosa keturunan, tadi kan sudah dijawab juga. Apakah menjadi kutuk, apa sudah dijawab ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Bagaimana anak-anak yang lahir dari perjinahan atau lahir di luar nikah? Apakah anak-anak ini bisa tetap menjadi anak-anak yang diberkati atau
menjadi anak haram. Yang saya tahu nggak ada anak haram ya, bapak ibunya yang haram biasanya. Silakan Bu. Maksudnya anak zina itu gimana ya? Menikah tanpa Ya, surat karena gitu. perselingkuhan mungkin, atau mungkin menikahnya di apa, lahir di luar nikah begitu. Ya itu sih saya juga nggak berani menghakimi ya, tapi tetap komposisi antara anak zina dan anak keturunan orang benar itu jelas-jelas dibedakan. Ya, itu jelas berbeda. Mereka rata-rata yang anak zina itu pasti ada bayar harga ya. Mungkin mereka belajar keteladanan orang tuanya zina, nanti perkawinannya ya pasti di tengah jalan ada yang cerai. Ya, kayak ada seorang ibu yang ngomong, Bu, kalau bisa ditarik mundur, saya itu tidak pengen ngulangi perbuatan saya berzina sama suami orang. Sekarang anak saya dihamili orang, sudah dihamili tidak tanggung jawab, anaknya lahir saya yang jaga. Seharusnya ini jadi cucu, tapi bukan jadi cucu, malah jadi aib pembicaraan orang ya. Menjaga cucu yang tidak ada menantunya, tidak ada papanya. Nah ini, makanya ini yang dimaksud nanti bayar harganya itu tetap ada, dosa tetap diampuni. Tapi yang namanya sebab akibat dari perbuatan dosa itu pasti ada gitu ya. Tapi ya tidak perlu takut ketika kita hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh, nanti ya Tuhan pasti pulihkan. Tapi kan tidak enaknya ada harga yang harus dibayar, itu aja ya. Alangkah jauh lebih baik kalau kita bisa bertahan jadi orang benar ya selama kita hari ini, jangan sampai mengingkari, terutama di pernikahan. Itu paling Tuhan itu, karena gini, Tuhan itu sangat fokus, sangat memperhatikan perkawinan. Makanya jangan pernah main-main dengan perkawinan. Begitu kok tidak menghormati perkawinan, kita itu tidak menghormati Tuhan. Begitu kita tidak bisa mempertahankan perkawinan dengan kesetiaan, Tuhan sudah lihat kita tidak akan setia sama Tuhan juga. Nah itu proyeknya Tuhan tuh, perkawinan itu jadi nomor satu. Makanya kenapa saya selalu ngomong sama ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah berpikir untuk bercerai sudah. Karena itu bayarnya sangat mahal, karena perkawinan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan mengakhiri dengan daging, selama kita mengawali dengan roh, tetap akhiri dengan roh. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Dengan apa yang disampaikan Ibu Gembala barusan sudah menjawab lagi ada pertanyaan yang tentang saya mau berniat mau bercerai, karena dia cerita di atasnya bagaimana kehidupan rumah tangganya. Jadi barusan sudah dijawab, jangan bercerai ya. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Nah, gini Bu, saya alami suami yang berselingkuh saat saya hamil 3 bulan. Waktu itu saya merasa sakit hati dan mendoakan, kayaknya melepaskan kutuk gitu ya, untuk tutup kandungan si pelakornya itu. Dan sekarang memang tidak ada anak. Apa saya berdoa kalau berdoa kayak gitu Bu? Sampai sekarang sudah 20 tahun masih belum bertobat. Ya ampun. Ternyata udah cukup lama juga. Nah itu doanya itu tutup kandungan dan benar-benar gak bisa punya anak. Apakah dia berdosa dengan melakukan seperti itu? Ya, menurut saya sih kalau menutup kandungan itu kan bukan kutuk ya. Karena memang kan itu ya bukan ya, anak hasil zina buat apa, kasihan juga kalau anaknya lahir kan anak zina juga ya. Saya juga dulu berdoa tutup kandungan mandul, tapi ternyata ya lancar itu sampai 2 cepat dengan cepat sekali. Jadi memang setiap keputusan itu beda-beda ya, setiap proses hidup. Jadi Ibu tidak usah merasa bersalah, yang penting Ibu jaga hati, itu paling penting ya, doakan terus, berkati. Jangan sampai, makanya kalau doa itu tidak bisa jaga hati, doanya akan menjadi doa yang sia-sia. Ibu jaga hati sampai sekarang supaya satu pintu membuka banyak pintu, itu aja ya. Jadi kalau Ibu sampai hari ini belum lihat pemulihan rumah tangga, bukan berarti Tuhan itu menutup pintunya Ibu. Enggak, karena dia lagi membuka banyak pintu dari satu pintu yang ditutup. Jadi alangkah kita bersyukur. Makanya saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu sejak ngerti caranya Tuhan ya, saya itu enggak pernah mau takut menghadapi apapun. Karena saya cuma berpikir gini, satu pintu itu buka banyak pintu. Jadi buat apa kita mau marah sama Tuhan? Buat apa kita cuma
bingung dengan satu pintu. Kalau dia memberi banyak pintu, ya lebih baik kita menikmati banyak pintu di depan daripada kita cuma bertahan dengan satu pintu. Itu aja ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat Ibu. Oke, bukan berarti dengan hal ini doa Ibu Gembala kurang manjur daripada Ibu yang tadi. Malah didoain tutup kandungan, malah 2, luar biasa, puji nama Tuhan. Baik, pertanyaan lagi apa ya? Saya lihat dulu. Lebih sabar. Oke, baik. Oke, tampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin ini yang terakhir aja ya. Ya, yang terakhir ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan tentang suami udah balik sih ke rumah, Bu. Dulu pergi, kemudian sudah balik. Tapi ya begitu, tidak memberikan nafkah, malah harus nyicilin utang-utangnya dia waktu ke Pegadaian, begitu ya. Nah ini gimana Bu? Kok balik plus balik utang-utangnya ini dan harus dicicil, gimana Bu ini Bu? Ya memang ada beberapa pertanyaan. Saya cuman bilang gini Bu, kalau selama itu Ibu punya uang di tangan dan itu cukup, tidak apa-apa, lakukan. Ya, tapi kalau memang Ibu kekurangan, ya kita nggak bisa bantu gitu loh. Tapi kalau memang Ibu cukup dan itu memang cicilan, misalnya cicilan untuk misalnya cicil sepeda motor atau cicil apa hutang dagang dan memang untuk keperluan dagang dan Ibu tahu, tidak apa-apa. Ya jangan hitung-hitungan gara-gara kamu kok enak, kamu dulu selingkuh, setelah kamu bangkrut pulang terus aku yang suruh nyicil ya. Nah, kalau memang itu bukan dalam jumlah yang besar dan Ibu merasa mampu lakukan dengan hati yang tulus ya, kita percaya kalau seperti Abigail itu tidak main-main juga ya, dia berkorban juga buat suaminya, maka nanti Tuhan yang akan memperhitungkan. Tapi bahwa dalam doa dulu ya, biasanya Tuhan itu tunjukkan kalau suami tidak benar. Ada seorang ibu yang saya bilang gini, Bu, kamu jangan bantu dulu, doakan dulu, benar enggak yang diminta. Ternyata waktu ibu ini berdoa, belum diberikan uang bantuannya, Tuhan itu kasih lihat ternyata suaminya bukan untuk uang usaha dibuat beli narkoba, ketahuan. Akhirnya ibu ini tidak jadi ngeluarin uang ya. Makanya kan kita tidak serba tahu. Tapi kalau kita bawa dalam doa, Tuhan kan maha tahu. Jadi dia nanti yang akan membuka semua ini supaya ibu tidak salah langkah. Bawa dalam doa aja. Tuhan, boleh enggak saya bantu suami saya? Gitu aja. Minta peneguhan dulu. Biasanya Tuhan kasih itu. Oke, nah ini yang paling terakhir Bu, yang paling terakhir ini ada pertanyaan yang cukup lucu juga. Istri kerja, suami kerja, tapi malah suaminya nggak pernah ngasih nafkah sama istrinya karena kan kamu kerja, begitu ya? Itu suami pelit berarti itu ya suami ya? tidak mau menafkahi istrinya. Jadi bisa saya jawab itu suami pelit ya. Jadi saya harus gimana? Ya terima saja. Gitu ya Bu ya, gitu ya. Iya, menurut saya enggak apa-apa. Karena ketika kita belajar untuk rela, Tuhan tidak akan rela. Biasanya saya lihat ya beberapa suami yang seperti itu, hitungannya main. Itu nanti Tuhan promosikan istrinya dapat gajinya lipat-lipat. Suaminya tidak akan dibuka berkat, tapi istri yang tidak pernah hitung-hitungan itu diberkati Tuhan limpah-limpah. Nah, saya ngomong sama istrinya, kalau kamu sudah limpah-limpah, satu hal, jangan sombong. Tetap hormati suamimu, tetap tunduk sama suamimu. Jangan kalau sudah diberkati lipat-lipat bilang gini, makanya. Sekarang aku lebih pinter toh, dari kamu lebih sukses toh, ya karena kamu pelit. Nah, itu jangan ya. Kita tetap harus jaga perkataan sebagai seorang istri ya. Kita tahu kalau misalnya istri diberkati lebih, itu pun bukan karena hebatnya istri, tapi karena anugerah kebaikan Tuhan ya. Jadi Ibu jangan, enggak apa-apa kalau memang suami merasa bahwa kamu kan kerja bisa ngasilin uang, Ibu tetap lakukan dengan tulus aja. Nanti Tuhan yang akan kasih gantinya luar biasa. Suami yang pelit-pelit itu bahaya ya. Kerjaannya makin seret nanti loh, bener loh. Suami kalau pelit sama istri ya rezekinya seret loh. Tapi kalau suami itu
sama istri sama anak ndak pelit, itu Tuhan perhitungkan rezekinya itu luar biasa. Itu kalau nggak salah ada ayatnya itu, saya lupa di Mazmur berapa itu. Ya, makanya suami-suami jangan pelit sama istri ya. Sama anak juga jangan pelit, kalau mau diberkati lebih harus memberkati lebih juga. Tapi istri-istri juga perlu tahu ya, kalau sudah suaminya tidak pelit, jangan sampai pakai uang melebihi kapasitas. Nah itu juga tidak boleh, harus dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bertobatlah suami-suami yang pelit ya. Apalagi yang nyuruh istrinya, bayarin mah, kamu yang bayar, kamu yang bayar. Ya, puji nama Tuhan. Saya untung nggak kayak gitu ya Bu ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik ya, terima kasih Bu Gembala yang sudah jadi berkat buat kita semua. Berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekali lagi dari setiap pertanyaan-pertanyaan mungkin ada yang tidak sempat saya bacakan juga. Dan bila ada jawaban dari Ibu Gembala yang kurang berkenan atau nggak pas dengan hati Anda, ini sesuai dengan hikmat yang Ibu Gembala terima dari Tuhan dan juga pengalaman hidup dari Ibu Gembala kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Puji nama Tuhan ya, dan tidak perlu kita perdebatkan ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya Tuhan kalau kami sudah mendengar kesaksian firman yang begitu menguatkan kami tidak mau lagi hidup di dalam satu prahara rumah tangga karena kami bukan korban masalah. Biar kami yang menghadapi goncangan malam ini rumah tangga, kami belajar move on. Kami tidak lagi serius dengan masalah dalam rumah tangga karena ini cuma alat Tuhan membawa kehidupan rumah tangga kami di depan jauh lebih baik. Ada anggur yang manis, ada keturunan ilahi, ada berkat raja-raja yang Kau sudah sediakan buat setiap kehidupan rumah tangga yang dipersatukan, tidak lagi menuntut perceraian perpisahan, tapi kami tetap berjuang untuk menjadi kesatuan, menghormati perkawinan dan membenci perceraian. Makasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, jeripai mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Sharon dan suaminya juga, baik anak-anaknya juga. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.